kajian mengenai orang yang masuk surga, dengan sendirinya. Ada yang masuk surga yang sudah kita selesaikan, yaitu orang yang masuk surga digiring, wasiqo. Kemudian kita kemarin sudah mulai masuki orang yang masuk surga dengan sendirinya. Yadkhulunaha. Dan kita sudah mempunyai gambaran bahwa orang-orang yang masuk surga sendiri antara lain bahwa mereka dikategorikan diwariskan Al-Quran. Mari kita ulang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabil ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran, Alkitab, alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami. Ini ada dua kata-kata berkenaan dengan dipilih, ya, hamba yang dipilih, ya, bagi hamba-hamba yang dipilih dalam Al-Quran itu sejauh ini ada dua. Ya. Kalau di sini punya kategori, ya, fa'iminhum zalimun li nafsihi. Ada mereka yang masih zalim terhadap dirinya. Saya kira zalim itu bukan berarti gelap, ya, masih dirinya itu. Jadi karena banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali, ya, yang harus kita pahami, ya. Jadi masih banyak yang gelap, ya, masih tidak tahu, gitu, ya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka pertengahan, ya. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, di antara mereka yang segera berbuat baik, ya, melakukan amal-amal setelah dia tahu Quran, ya, dengan izin Allah. Jadi kita bertanya, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kita mendapat penjelasan karena di dalam hati kita ngapa orang sudah termasuk dipilih, digolongkan yang mewaris Al-Quran, masih ada yang zalim dalam pengertian, ya. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mudah-mudahan yang zalim itu, ya, akan diringankan, ya, pada waktu hisab, ya, dan akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, itu yang membuat kita lega, ya, gitu. Zalika huwal fadlul kabir. Itulah kurnia yang paling besar. Ini terus cerita dalam surga. Jannatu adnin
yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dan mereka akan mendapatkan surga, jannatul adnin. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Saya sudah jelaskan Al-Quran itu berbeda-beda, yang masuk surga itu berbeda-beda, sehingga penjelasan di dalamnya itu berbeda-beda. Ya, diberi gelang, ya, berpakaian sutra, sebetulnya menunjukkan ketinggian orang yang masuk surga itu, dan dijelaskan kepada kita dengan bahasa yang dimengerti. Ya, walaupun nanti tidak ada yang sama. Tidak ada yang kata Rasulullah, tidak ada apa yang kamu temui nanti tidak ada di dalam pikiran kamu, dalam hati kamu, gak terbesit, ya, tidak akan sama gitu ya. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Jadi singkat di sini, singkat ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Mereka mengucapkan alhamdulillah, Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Ya. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Benar-benar Tuhan itu ngampuni dan mensyukuri. Artinya Tuhan itu yang memberi, ya, segala hal, mensyukur. Nah, mengapa dari kata-kata bahwa mereka menghilangkan anal hazan, kesedihan kami, berarti selama di dunia itu mereka sedih, ya, sedih melihat segala ketimpangan, ya, hati mereka gelisah, gitu ya. Bisa juga dia sebagai pejuang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sedih karena apa yang dia lakukan, yang dialami dunia itu, mereka mendapat perlakuan yang menjadikan. Bisa begitu ya. Dilanjutkan lagi, alladzi ahallana daral muqamah min fadli. Allah yang telah menempatkan mereka, rumah mereka abadi, kekal dari kurnianya. Nah, lagi tempatkan lagi, la yamassunal fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak merasa kelesut. Jadi selama di dunia ini lelah, capek, ya, lesu, gitu. Ya, betul-betul dalam perjuangan, dalam mencapai sesuatu untuk akhirat kita alami sendiri. Bagaimana katakanlah sembahyang subuh, ya, yang sederhana saja, capek, lesu, tapi tetap kita laksanakan. Insya Allah nanti mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, biasanya
digambarkan sebaliknya, ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Ya, biasa begitu, ya, digambarkan sebaliknya. La yuqadha alaihim, tidak diputuskan kematian atas mereka, lalu mereka mati. La yuqadha alaihim fayamutu, lalu mereka mati dan tidak diringankan, wala yukhaffafu anhum min adzabaha, mereka tidak diringankan, ya, azab yang akan menimpa mereka. Wa kadzalika najri, demikianlah kami memberi balasan kulla kafur, kepada tiap-tiap orang yang ingkar, ya, yang kafir, yang ingkar. Itulah gambaran di dalam kriteria orang yang masuk surga dengan sendirinya. Nah, sekarang kita lihat lagi lapisan ayat sesudahnya. Walladzi auhayna ilaika minal kitab, ini kepada Rasulullah SAW, ya. Dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad SAW, dari kitab, minal kitab, huwal haqq, Allah yang benar, musaddiqan lima baina yadai, pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya, ya. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir, sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya benar-benar mengetahui mereka. Nah, di dalam Al-Quran sejak awal berkenaan kitab Al-Quran dan kitab-kitab lainnya itu implisit, ya, nanti akan ketemu ayat-ayat dalam usaha memperjuangkan tauhid, ya. Sejak awal itu misalnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi bagi mereka dan mereka beriman kepada kitab yang kami turunkan kepada engkau, maksudnya Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya dari sejak awal, ya. Kemudian kepada Rasul, la nufarriqu baina ahadin bir rusuli, kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul itu. Bukan langkah-langkah. Jadi tergambar kita dalam perjalanan, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ya, yang merupakan landasan bagi orang yang takwa. Seluruh ayat-ayat yang ada di Al-Baqarah 155 akan bersambung terus, ya, akan bersambung terus. Jadi, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, sehingga sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Jadi baru setelah itu Al-Quran itu diwariskan
karena kita belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaupun dalam kenyataannya melalui ulama-ulama, ya kan, kita terus menerus seperti Al-Quran itu berpuluh-puluh tafsir, ya. Maka kita harus belajar dari tafsir-tafsir yang ada, ya, supaya nyambung. Ya. Namun karena Al-Quran itu diturunkan di sini di masa ini, tentu hikmahnya, ya, pengajiannya harus bisa kita mampu, insya Allah kita menjelaskan dalam situasi saat ini tanpa meninggal. Itulah namanya faqih. Faqih itu ilmu-ilmu yang ada, ya, membuat kita mampu, ya, menghasilkan suatu ilmu dari ilmu-ilmu yang ada, ya, seperti ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu nggak ada di zaman Rasulullah, nggak ada, gitu kan? Jadi perkembangan perjalanan keilmuan itu sehingga muncul ilmu tajwid, ya, gitu. Mengenai tauhid, ya, perkembangan itu muncul ilmu tauhid, padahal di zaman Rasulullah itu tidak ada, gitu. Namun jangan lupa, jangan sampai kita ribut dengan ilmu alat. Itu ilmu alat, ya. Sekarang ini nahwu sorof, ya, kemudian ilmu balaghah, itu ilmu alat.